Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rudianto dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 240141847. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya untuk membuat video dari mata kuliah Pendidikan Konservasi dengan tema limbah padat. Nah, di sini saya ingin membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan adanya limbah padat. Yang pertama, menimbulkan kesan yang tidak estetik atau indah. Yang kedua, pembuangannya membutuhkan lahan yang luas. Yang ketiga, dapat menjadi sarang atau tempat berkumpulnya penyakit atau penyebab penyakit. Yang keempat, mencemari udara. Yang kelima, mencemari air. Yang keenam, adanya risiko kebakaran atau mudah terbakar. Dan yang ketujuh, menimbulkan bencana banjir. Dan yang kedelapan, biaya pengolahan atau penanganan cukup mahal. Nah, klasifikasi limbah padat menurut istilah teknis itu ada beberapa, yaitu yang pertama, gerbek merupakan bahan organik yang mudah membusuk, mudah terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua, rubis merupakan bahan organik tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme. Yang ketiga adalah asis atau bisa disebut debu atau abu, merupakan hasil pembakaran dan mudah terbawa angin. Dan yang keempat adalah daging animal, merupakan sifat mudah membusuk dan bau sangat menyengat. Ya, misal hewan mati itu cuma dibiarkan, tidak dikubur, akan membusuk. Dan yang kelima adalah street weeping. Ya, mungkin contohnya adalah daun, kertas, dan plastik. Yang keenam adalah industri waste, limbah-limbah yang berasal dari kegiatan industri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sifat dan karakteristik limbah padat. Saya ingin menjelaskan fisiknya yang pertama kali, yaitu ukuran partikel, yang kedua kadar air, dan yang ketiga densitas massa jenis atau massa jenis. Yang kedua adalah sifat kimia. Nah, saya ingin menjelaskan sifat kimia dari limbah padat. Yang pertama kelembapan, yang kedua bahan volatil, yang ketiga kadar abu, yang keempat karbon tarika, dan yang keenam adalah nilai energi atau panas. Nah, di sini kita harus mengetahui penanganan dan pengelolaan limbah padat. Saya ingin menjelaskan pengangkutan dulu. Apa itu pengangkutan? Pengangkutan itu bertujuan untuk memindahkan dan mengangkut limbah padat dari tempat tertentu atau dari berbagai tempat ke tempat yang lain yang dikehendaki. Di sini saya ingin mengasih metode pengangkutan limbah padat. Yang pertama adalah sistem tenaga manusia. Paling sederhana, manual, dapat digunakan untuk volume kecil. Yang kedua, dengan menggunakan sistem mekanik, menggunakan mesin-mesin mekanik seperti konveyor, dan umumnya digunakan untuk jarak pendek, tapi dapat memuat volume yang lebih besar. Yang ketiga adalah sistem air, tenaga aliran air melalui saluran air sesuai untuk limbah yang mengapung dan melayang. Yang keempat adalah sistem udara, tenaga aliran udara melalui saluran khusus yang tertutup atau cukup efektif untuk meningkatkan untuk mengangkut jarak dekat atau ringan dan kecil. Yang kelima adalah sistem otomotif. Dia menggunakan kayak seperti kendaraan beroda atau bermotor yang mungkin lebih fleksibel. Yang keenam adalah sistem rel kereta api. Dia menggunakan rel khusus. Dan yang ketujuh adalah sistem pesawat terbang, dan yang delapan adalah sistem kapal laut. Nah, sebelum ketika sampah sudah diangkut atau dipindah, yang kedua itu adalah pengumpulan, Ini bertujuan untuk memudahkan pengangkutan ke tempat tujuan. Misalkan ketika kita sudah memilih-milih sampah apa saja yang harus diangkut, terus kita kumpulkan di dalam suatu wadah atau suatu tempat yang berbeda dari sampah yang lain. Nah, biar supaya memudahkan ketika kita memproses sampah atau mendaur ulangnya itu lebih gampang, dan juga tidak benar-benar kayak ibarat kata kita tidak memilih-milih lagi lah, atau ibarat intinya itu tidak lebih efisien lah kalau untuk pengumpulan. Jadi ketika sampah A, yang sampah B dan sampah C
ketika kita ingin ke sampah A, jadi kita tinggal ambil saja sampah A dan dibuangnya ke pembuangan sampah A, dan itu seterusnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara penyimpanan limbah padat. Ini bertujuan untuk menjaga limbah padat agar tidak terjadi perubahan yang tidak dikehendaki seperti pembusukan. Nah, kita harus mempunyai tutup atau penutup wadah, pengatur kelembapan dan pengempaan atau refrigerator dan lain-lain. Saya di sini ingin menjelaskan pengolahan pendahuluan. Prinsip-prinsip untuk mengolah limbah padat adalah menyiapkan bahan masukan limbah padat yang akan diolah sehingga sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengelolaannya. Di sini ada dua macam untuk mengolah limbah padat. Yang pertama adalah separation atau pemisahan, yang kedua adalah size reduction atau pengecilan ukuran. Nah, di sini saya ingin menjelaskan macam-macam separasi atau pemisahan, yaitu ada 9. Yang pertama adalah sortasi tangan atau hand insertion. Itu sederhana dengan tangan manual untuk limbah yang berukuran besar dan kering. Yang kedua adalah penyaringan berdasarkan pada ukuran fisik bahan. Yang ketiga adalah sistem magnetik maksud saya, efektif untuk limbah yang bersifat magnetik dan non magnetik, menggunakan alat magnetik untuk menarik limbah magnetik. Yang keempat adalah pemisahan sistem udara bahan yang ringan dan kering, memiliki prinsip perbedaan densitas bahan dan menggunakan aliran bahan yang dihembuskan. Cukup baik untuk mengklasifikasi ukuran bahan menjadi beberapa bagian. Pemisahan sistem optikal memanfaatkan refleksi cahaya akan diterima fotosel. Yang keenam, pemisahan sistem inersial didasarkan pada sifat resistensi udara dan densitas partikel bahan, sama dengan sistem udara namun dilontarkan. Yang ketujuh, pemisahan sistem elektrostatik, ada pemuatan listrik. Yang ke-8, pemisahan sistem arus AD atau bisa disebut arus AD, menggunakan fenomena arus AD, perubahan flux magnetik dan menginduksi bahan. Yang ke-9 adalah pemisahan sistem floatasi atau penggabungan bahan yang memiliki bobot jenis yang kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengecilan ukuran atau size reduction. Yang pertama adalah primer adalah hammer mill, sekunder, grinder, dismill, wet pulper. Di sini ada macam-macam pengolahan. Yang pertama adalah secara termal atau insinasi pyrolysis. Yang kedua adalah proses reduksi dan penguraian atau yang bisa disebut digestion atau kompos anaerobic digestion. Yang ketiga adalah penumpukan atau dumping sanitary landfill. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia tentang limbah padat yang sangat meresahkan, sangat mengganggu dan membuat penyakit untuk masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, di beberapa foto dan video tadi itu adalah pencemaran limbah padat yang mungkin bisa mencemari lingkungan kita dan mungkin berakibat kalau tadi kan di video sungai banyak sekali botol plastik dan lain-lain yang mungkin bisa mengganggu kesehatan manusia, penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tadi. Nah, sekarang cara pengonservasiannya atau penanggulan sampah-sampah yang ada di sekitar masyarakat, mungkin yang pertama adalah jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, kalau misalnya ada pabrik industri yang membuang sampah di situ, itu ya kita sebagai masyarakat ya, kalau saya pribadi saya tidak suka, mungkin lebih ke
apa ya, ibarat kata itu kita ke sana, kita rembuk baik-baik, dan kita menyelesaikan permasalahan ketika industri itu membuang di perairan atau sungai-sungai kecil atau sungai-sungai besar yang berdampak kepada masyarakat. Dan di sini juga kita harus benar-benar waspada. Yang terpenting itu jaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah nomor satu. Kalau ibarat kita sudah tidak bisa menjaga kebersihan diri sendiri, ya otomatis banyaklah penyebab penyakit dan lain-lain. Untuk penanggulannya mungkin ada di video ini. Terima kasih sebelumnya telah menonton video saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang mensupport saya, yang membimbing saya untuk membuat video konservasi ini, yang memberitahukan arah-arahannya. Kalau misalnya saya ada salah kata atau mungkin materi yang saya berikan atau yang saya beritahukan itu kurang pas atau memang ada yang salah, tolong dimaafkan, karena memang di sini saya juga masih belajar untuk mendalami konservasi juga, dan mungkin juga apa ya, pokoknya intinya terima kasih lah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Agus Sudianto dari Produksi dan Rupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.